Nah, jadi kan arus listrik itu pertama-tama dari baterai ini, karena baterai ini harus mendapatkan ground atau massa biar menetralisir tidak terjadinya kelebihan kapasitas atau kelebihan muatan arus listrik. Nah, baru setelah ke sini mengalir melewati fuse beling. Fuse beling itu untuk menetralkan si arus listrik agar tidak merusak kabel-kabel atau komponen-komponen yang lain. Nah, ada dua jalur yang memang dihubungkan dari si baterai ini. Pertama itu ke switch, kedua langsung ke relay. Nah, untuk yang pertama itu otomatis ke switch dulu. Nah, di switch ini kita anggap si switch ini dalam kontak on. Nah, tadi kan saya udah bilang ya di kedua tadi ada jalur 2 yang untuk ke relay. Relay ini untuk bisa hidup harus nutup nih. Namun si listrik tadi belum kuat untuk menutup si katup yang ada di relay. Nah, ketika kita kontak on, ini belum. Ini tuh nutup karena koilnya panas. Iya. Nah, ketika kontak on itu dialirkan ke fuse lagi karena di sini arus listrik pasti besar, tegangan gede. Nah, arus listrik ini mengalir pertama ke relay pertama, ini langsung ke massa dulu karena untuk mendapatkan negatif, karena listrik kan positif negatif gitu ya, nggak bisa positif doang. Nah, massa. Nah, karena sudah mendapatkan massa, baru ini menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, ketika ini mendapatkan gelombang elektromagnetik, ini arus listrik bakal gede sehingga mengejutkan si katup ini, menarik si katup ini sehingga tertutup. Nah, gitu ya. Sampai sini paham ya? Sehingga si katup ini nutup, terus lewat lagi kan ke kabel lagi. Nah, di sini kan masih terbuka kan ya? Masih terbuka. Nah, ini berbarengan sama yang tadi, ini si arus listrik ini masih terbuka, berbarengan cara kerjanya sama kayak relay pertama, cuman ini nyambung langsung ke ECU. Nah, di ECU ini ketemu lagi ada massa, ini logo massa yang ada di sistem ECU atau indikator. Ini logo massanya seperti ini, kalau logo massa di luar seperti ini logo massa di sistem ECU. Nah, ketika udah dapat massa, baru ini relay kedua mendapatkan gelombang elektromagnetik sehingga si katup ini juga ikut tertutup. Jadi kan udah dua-duanya tertutup, mengaliri ini tapi lewat dulu ke massa karena menstabilkan tadi arus listrik sehingga si fuel pump ini hidup. Nah, si bahan bakar kan udah mengaliri pembakaran nih, throttle body udah dialiri. Nah, ketika si kontak di starter ini langsung ke sini nih, set. Sambil mengirimkan sinyal-sinyal teh. Ya, sinyal-sinyal aliran-aliran ke ECU untuk menghidupkan berbagai komponen-komponen di ECU. Nah, sebetulnya di starter ini udah ada daya dari langsung dari baterai untuk, karena kan cara kerja si starter ini berat ya. Membutuhkan daya, membutuhkan listrik yang besar. Nah, fungsi dari starter ini untuk menghidupkan, sama di starter ini ada relay juga, ada coil juga untuk menghidupkan si coil yang ada di dalam. Fungsi dari starter ini ketika hidup, si gelombang elektromagnetik terjadi di sini dan tertutuplah katup di sini sehingga hiduplah si mesin, tapi tetap harus melewati massa dulu terlebih dahulu kayak gitu.